Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini akan menyampaikan tentang masih edisi PPG. Jadi ini ada komentar dari beberapa rekan-rekan kita, minta. Ini komentarnya adalah, maaf Pak, ada contoh file tema jurnal yang lain atau tidak? Beliau meminta prinsip pengajaran dan asesmen. Terus yang berikutnya ini juga beliau mintanya adalah, kalau PMM punyaku materinya prinsip pengajaran dan asesmen. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu, nanti bagi ada yang kendala atau pengen bantu tentang jurnal apa atau apa, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga saja nanti kalau waktu luang akan segera saya tindak lanjuti ya, agar bisa membantu. Jadi prinsipnya kita memudahkan jalan orang, semoga yang Maha Kuasa memudahkan jalan kita. Jadi kembali lagi ke jurnal. Jadi ini jurnalnya adalah prinsip pengajaran dan asesmen. Ketika Bapak Ibu membuat jurnal ringkasan atau kegiatannya, jangan lupa tuliskan nama Bapak Ibu, setelah itu tanggal. Nah, disclaimer dulu bahwa tidak ada yang sempurna, jadi ini hanya membantu memancing ya, istilahnya memancing ide-ide dari Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu juga lebih paham, lebih tahu. Tapi mungkin ada saatnya ketika kita terhimpit banyak tugas akhirnya blank, maka ini hanya sekedar memberikan gambaran aja. Semoga bisa membantu untuk isi dan hal-hal memang misal tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, mohon maaf. Apabila Bapak Ibu setuju silahkan, tapi di edit disesuaikan dengan lebih mendalam lagi dengan materi Bapak Ibu, karena ini bersifat tidak terlalu dalam ya. Jadi ini hanya sekedar membantu. Nah, kembali lagi ke jurnal prinsip pengajaran dan asesmen, tulis nama, tanggal, dan pendahuluan. Nanti bagi yang menginginkan file, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya kirim link drive-nya ya. Nah, untuk Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan like, serta bunyikan loncengnya. Semoga nanti ada informasi baru akan segera bisa ditindaklanjuti, dan ya kita belajar bersama. Jadi paling tidak ada pendahuluan, kita nyampaikan bahwa pengajaran dan asesmen dua aspek krusial dalam pendidikan yang saling berkaitan dan mendukung. Jadi otomatis karena pengajaran itu di sekolahan itu harus dilaksanakan, dan untuk melihat keberhasilan proses pengajaran yang Bapak Ibu lakukan adalah dengan cara asesmen atau penilaian. Setelah dinilai kan kita tahu bahwa yang kita ajarkan berhasil atau tidak. Maka dua hal ini sangat krusial ya. Maka pendahuluan kita buka dengan hal semacam ini. Prinsip pengajaran yang efektif harus seimbang dengan asesmen yang tepat untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Jurnal ini mendokumentasikan implementasi prinsip pengajaran dan asesmen yang saya terapkan di kelas. Sebutkan juga Bapak Ibu kelas berapa, terus lebih lengkap ya, sebenarnya lebih lengkap, bahkan untuk membedakan karya Bapak Ibu antara satu dengan yang lainnya adalah ya mengenai tempat, waktu, audiennya siapa, terus di ruang mana, kondisi seperti apa.
bisa-bisanya Bapak Ibu untuk menyusun kalimat. Jangan sama persis seperti ini, nanti terdeteksi plagiat. Jadi Bapak Ibu ya ini hanya sekedar pancingan. Saya yakin Bapak Ibu lebih ahli dalam memparafrase sebuah kalimat karena harus diparafrasekan oleh Bapak Ibu ya. Nah, perencanaan kegiatan ya, kita setelah ada pendahuluan silakan Bapak Ibu tambahkan, misal di sekolah mana, kondisinya seperti apa, di pedesaan atau perkotaan silahkan tambahkan Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita kan mau melakukan sesuatu adalah buat perencanaan. Nah, dalam perencanaan pengajaran dan asesmen, saya mempertimbangkan beberapa prinsip utama. Pengajaran berpusat pada siswa, terus asesmen berkelanjutan. Nah, fokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Nanti Bapak Ibu bisa ditambah atau dikurangi ya. Terus asesmen berkelanjutannya, penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa. Ya, kita perlu mengetahui seberapa berhasil kita memberi pembelajaran ya, atau melakukan proses pembelajaran, maka kita jangan lupakan dengan asesmen. Nah, pembelajaran aktif, misal ini kalau yang nomor 1, 2 ini dua hal yang menjadi judul ya. Kalau pembelajaran aktif terus diferensiasi itu kita ini sebuah penambahan, tapi yang ini adalah bagian dari kurikulum merdeka. Kita sadar bahwa ya, kita sebagai guru, apapun kebijakan pemerintah kita ikuti saja, karena sekelas kepala dinas pun tidak akan menentang kebijakan kementerian, apalagi kita seorang guru. Intinya yang lalu tentang kurikulum 2013, sekarang kurikulum merdeka, ikuti saja. Dengan cara kita mudah beradaptasi, maka kita akan mudah menerima perubahan. Semoga perubahan ini segera Bapak Ibu. Jangan sampai saya baru aja bisa kurikulum 2013 sudah ganti lagi. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa ya inilah perubahan yang harus kita ikuti. Baik, selanjutnya selain diferensiasi, jadi diferensiasi menyesuaikan metode pengajaran dan asesmen dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Terus umpan balik yang konstruktif, memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area untuk perbaikan. Nah, setelah tadi ada perencanaan, kita ke pelaksanaan. Di pelaksanaan ini, dalam pelaksanaan pengajaran dan asesmen, prinsip-prinsip di atas diimplementasikan melalui berbagai metode dan strategi. Maka kita menjawab itu ada 5. Tadi yang direncana 5, ini yang kita rencanakan 5, maka yang kita laksanakan juga 5. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengedit yang atas diedit, yang bawah tidak. Harus sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan. Nah, ini sudah di bagian pelaksanaan ya. Jadi pelaksanaan yang pengajaran berpusat pada siswa, misal menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa mengeksplorasi topik yang mereka minati, terus memberikan pilihan tugas untuk memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Nah, asesmen berkelanjutan di pelaksanaan ini Bapak Ibu melaksanakan penilaian formatif sesuai kuis mingguan, diskusi kelas, dan refleksi pribadi. Terus menggunakan asesmen sumatif berupa ujian tengah semester dan akhir proyek. Bapak Ibu sudah bisa membedakan formatif dan sumatif. Kata kuncinya adalah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang penting bisa membedakan ya. Kalau prinsip saya adalah formatif itu yang selama proses ya, lebih ke semacam sikap atau ini
Kalau sumatif itu yang di akhir akhir modul akhir judul kita melakukan penilaian, maka sumatif. Terus akhir bab kita menyelesaikan melakukan asesmen, maka sumatif. Terus di akhir semester kita juga sumatif. Ya, mungkin Bapak Ibu cara mengingat-ingatnya dengan cara lain. Kalau saya seperti itu. Kalau formatif ke pelaksanaannya, kalau sumatif ke setelah pelaksananya di akhir ya. Kalau formatif bisa selama dan bisa juga di akhir, tapi kalau sumatif ini di akhir setiap kita mempelajari sesuatu lah. Nah, berikutnya adalah pembelajaran aktif yang ketiga, mengadakan diskusi kelompok dan kegiatan kolaboratif untuk mendorong keterlibatan siswa. Terus menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah untuk merangsang pemikiran kritis. Pembelajaran berbasis masalah itu seperti ini. Contoh misal ini musim kemarau ya. Kalau di daerah yang banyak berdebu, anak-anak kalian tadi berangkat sekolah gimana ketika ada motor atau mobil yang ngebut? Terus apa yang kalian rasakan? Mereka ketika sudah banyak debu Pak atau banyak debu Bu, maka ini adalah sebuah pembelajaran sudah memulai dari berbasis masalah. Oh baik anak-anak, bahwa seperti ini nanti keterkaitannya dengan literasi, dengan numerasi harus dikaitkan seperti itu ya Bapak Ibu. Itu contoh kecil pembelajaran berbasis masalah yang mereka alami. Ketika mereka mengalami langsung, terus mereka belajar lebih, oh iya ternyata yang saya pelajari ini adalah hal yang saya rasakan, hal yang saya akan alami, atau hal yang akan harus kita antisipasi. Maka hal-hal seperti itu akan lebih mengena di proses pembelajaran dibanding kita hanya mengajarkan sebuah teori saja gitu ya. Nah, diferensiasi itu menyediakan materi tambahan dan tantangan untuk siswa yang lebih cepat memahami materi, terus mendukung tambahan bagi siswa yang membutuhkan waktu untuk lebih memahami materi ya. Maksudnya ini yang anak cepat belajar yang pertama, yang kedua anak yang agak lambat ya. Jadi sebagai guru kita harus mengajari sesuai mereka. Seorang orang tua ketika memiliki dua anak pun melakukan treatment atau misal membangunkan pagi pun caranya sudah pasti lain. Ketika menyuruh makan mereka, menyuruh mandi mereka, dua anak saja lain, apalagi ini dalam satu kelas. Maka setiap diferensiasi ini ya menyesuaikan. Mereka yang cepat kita harus menyediakan materi tambahan dan tantangan untuk siswa yang lebih cepat memahami. Untuk mereka yang lambat kita harus memberikan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan waktu lebih untuk memahami materi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik tertulis pada tugas dan proyek siswa. Jadi kalau tugas dan proyek siswa jangan cuma sekedar dikumpulkan saja, berikan umpan balik. Kita akan lebih mengetahui lebih dalam ketika kita sudah memberikan umpan balik. Selanjutnya kita mengadakan sesi konsultasi individu untuk mendiskusikan kemajuan dan area perbaikan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sesi konsultasi individu antara guru dan murid ini penting ya, karena kita bisa mendiskusikan sebuah kemajuan, dan apabila ada yang lemah seperti tadi kita ada memberi perbaikan ya di area-area tertentu yang menurut kita perlu perbaikan. Nah, hasil umpan balik, penerapan prinsip pengajaran dan asesmen dihasilkan beberapa hasil positif. Ini sudah hasilnya ya, karena ini tadi di atas sudah pelaksanaan, Bapak Ibu melaksanakan. Nah, hasilnya misal
Penerapan prinsip pengajaran dan asesmen ini menghasilkan beberapa hasil positif, antara lain peningkatan keterlibatan siswa. Ketika siswa yang aktif difasilitasi, yang lemah diberikan dukungan dorongan, maka secara tidak langsung akan terjadi peningkatan keterlibatan siswa. Terus otomatis ketika mereka terlibat dalam proses pembelajaran, maka mereka akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Nah, inilah yang nomor 2 ya, pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, pengembangan keterampilan kolaboratif ini sudah hasil ya. Jadi kita menceritakan bahwa di hasilnya kita mendapati siswa yang mengalami pengembangan keterampilan kolaboratif, terus kemajuan individu yang terpantau. Nah, diferensiasi memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Mereka yang cepat ya kita kasih pembelajaran dengan cara cepat seperti tadi ya di atas, lalu yang lambat kita berikan dukungan. Ya, inilah memang tugas dari seorang guru, begitu mulia. Terus umpan balik dari siswa mencakup, nah Bapak Ibu ketika sudah selesai jangan lupa Bapak Ibu minta umpan balik. Mungkin meskipun ada sesuatu yang tidak mengenakan di kita, yaitu kan sebuah kritikan, kita harus melakukan perbaikan ya. Mereka jadi prinsip pembelajaran itu kan bukan mereka kita ajak ke dunia dewasa, tapi kita sebagai orang dewasa, sebagai seorang guru masuk ke dunia mereka. Jadi inilah, dengan adanya umpan balik, semoga saja kita lebih memahami tentang siswa, bahwa mereka, misal ini contohnya, saya merasa lebih termotivasi untuk belajar karena bisa memilih topik yang saya minati. Nah, ini hal positif. Diskusi kelompok membantu saya memahami materi dengan lebih baik. Terus umpan balik dari guru sangat membantu dalam memperbaiki tugas saya. Nah, hal-hal ini kan ternyata bagus. Mungkin Bapak Ibu menemukan hal yang tidak berkenan di hati, tapi itu dijadikan sebuah koreksi diri. Oh ya, memang ya kita memang perlu banyak hal, perlu melakukan perbaikan. Jadi kita harus membuka hati, jangan mudah tersinggung dengan dan ikhlas saja. Apapun kritik yang untuk demi kebaikan, kita lebarkan hati kita seluas samudera untuk menerima kritik. Terlebih lagi ini adalah kritik dan masukan dari siswa. Memang tidak semua siswa berani, apalagi mereka suruh tulis nama, sudah kita tidak akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Ada kalanya, nak, tuliskan, kamu nggak usah tuliskan nama, tuliskan apa keluhan kalian di pembelajaran, apa yang kalian inginkan. Bapak atau ibu tidak akan memberikan penilaian jelek terhadap itu. Nah, itulah sebuah guru yang memang memiliki kasta tertinggi ya. Terus refleksinya, jangan lupa kita melakukan refleksi setiap habis melakukan proses pembelajaran, pelatihan ataupun apapun. Kita refleksikan, misal contohnya mengimplementasikan prinsip pengajaran dan asesmen ini memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran di kelas saya. Namun meskipun ada hal negatif, tetap sampaikan ya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti memastikan diferensiasi yang tepat untuk setiap siswa dan memberikan umpan balik yang lebih efektif ke depan. Saya akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan metode pengajaran dan asesmen untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, ini kesimpulannya, penerapan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jurnal ini mendokumentasikan pengalaman saya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, termasuk hasil positif dan tantangan yang dihadapi. Refleksi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan terus-menerus dalam proses pengajaran dan asesmen di masa depan. Demikian Bapak Ibu,
Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal kata-kata yang menyinggung, tidak ada maksud menyinggung. Saya di sini berharap bisa membantu Bapak Ibu dalam hal menyelesaikan di permasalahan PPG. Bagi Bapak Ibu ada permasalahan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Semoga saja saya bisa membantu meluangkan waktu untuk Bapak Ibu sekalian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan saya Ahmad Faizin, mohon maaf. Saya adalah narasumber berbagi praktik baik angkatan ketiga dan kepala sekolah penggerak angkatan 1. Ini sudah akhir. Demikian, apabila ada kritik dan saran silahkan tuliskan saja. Hal positif, hal negatif, insya Allah akan menjadikan pembelajaran untuk saya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.